Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi di video kali ini aku membawa berita duka untuk warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang. Di bulan lalu, bulan Agustus, tepatnya di tanggal 25, itu ada seorang warga Indonesia, tepatnya dia adalah pemagang, dan dikonfirmasi dia meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Nah, di sini aku mengutip ya, mengambil sumbernya itu dari detiknews.com. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang meninggal dunia, dan dia itu umurnya itu 22 tahun, laki-laki, asalnya dari Jawa Tengah. Dia bekerja di konstruksi pipa saluran air ya. Dan dia tiba di Jepang itu pada bulan April tahun 2022. Di bulan Agustus, tepatnya tanggal 25, dia menghembuskan nafas terakhir. Kata detiknews.com, penyebab bunuh dirinya itu tidak ketahui. Begitu mendapatkan informasi itu, KBRI langsung menghubungi pihak kepolisian setempat. KBRI juga mengontak pihak perusahaan penerima dan mengirim yang bersangkutan. Selanjutnya KBRI menghubungi pihak keluarga untuk menyampaikan berita duka tersebut. Jadi si anak pemagang ini dia bekerja di kota Saitama ya, kota Saitama. Kalau dari tempat saya mungkin ya 2 jam lah ya, sampingnya Tokyo tepatnya itu ya, Saitama. Nah, sebenarnya kasus-kasus yang kayak gini ya yang kita semua nggak mau ya. Kenapa orang tersebut bisa sampai mengambil jalan terakhir seperti itu? Mungkin menurut saya tekanan dari tempat kerja itu yang menurut saya yang paling banyak orang mengeluh juga seperti itu ya. Paling tepatan dari tempat kerja, dari teman-teman sekitar, entah teman dari orang Jepang atau teman dari orang Indonesianya sendiri seperti itu, atau sesama orang bekerja di tempat tersebut ya. Karena baru bekerja juga ya di Jepang. Mungkin ini baru pertama kali bekerja di Jepang. Ini menurut saya ya. Dan di Jepang itu memang benar-benar nggak seindah yang kalian pikirkan seperti itu ya. Memang yang kalian lihat di media sosial itu entah dia piknik bisa tempat bagus, sakura, salju dan lain-lain, itu hanya untuk menghilangkan stres sebenarnya ya. Jadi tujuan ke Jepang itu bukan untuk pikniknya itu gitu. Kalau untuk bekerja. Jadi kalian ke Jepang kalau yang tujuannya bekerja ya, yang tujuan utamanya ya bekerja. Nah, untuk yang piknik tadi, yang hal-hal yang indah tadi adalah untuk penghilang stresnya. Nah, kenapa orang tersebut ini bisa seperti itu? Mungkin dia tidak punya teman untuk cerita. Dia itu masalahnya apa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Entah di tempat kerjanya, entah tuntutan dari tempat kerja, atau dijahilin sama teman orang kerjanya. Karena banyak orang Jepang, banyak juga pekerja-pekerja asing gitu ya, yang mendapatkan perlakuan kasar dari perusahaan tempat bekerja. Itu nggak sedikit gitu ya. Karena pernah tak share ya di videoku sebelumnya, mungkin bisa dilihat di sini atau di sini ya. Itu mereka mendapat kekerasan, dan saya juga nggak ngerti ya, apakah hal itu tuh kerap diterima para kensuse, khususnya ya para pekerja gemba gitu ya, atau memang tempat-tempat nakal saja seperti itu ya, tempat-tempat nakal seperti itu ya, yang tidak mau bertanggung jawab seperti itu.
Jadi kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, harusnya kita melapor ke siapa gitu kan. Nah, ini kita balik lagi ke kasus anak Kensuse yang meninggal ini. Ini saya dari, mungkin ini saya kutip ini dari info temennya mungkin ya, teman atau saudaranya, saya nggak paham. Ini di Instagram dan saya melihat ini itu di screenshot terus di postingan media online seperti itu. Jadi sebelumnya si korban ini atau si anak pemagang ini, si almarhumah ini ya, dia pernah mengaku tidak betah bekerja dalam tekanan seniornya, dalam kurung orang Jepang. Jadi benar, mungkin di sini orang Jepang memang banyak ya, banyak. Bukan semua, tapi banyak ya. Orang Jepang yang sudah senior gitu, apalagi kalau terhadap orang asing seperti kita gitu ya. Apalagi Nihongo-nya kita, bahasa Jepangnya kita kurang, dikasih tahu nggak ngerti, mungkin seperti itu ya. Tekanan mereka itu gimana ya? Tekanan mereka itu entah kitanya dipandang nggak ngerti, terus kita disuruh, mungkin nggak tahu, bukan disuruh ya, ya mungkin istilahnya kasarnya disuruh seperti itu ya, dikasih instruksi nggak tahu, atau mungkin karena kita sebagai orang asing yang dianggap lugu gitu ya, nggak tahu apa-apa, dijahilin seperti itu. Nah, kalau yang orangnya mungkin kuat dengan kondisi tersebut atau bisa mengakrabi senpainya tersebut, itu mungkin menjadi hal yang seperti guyonan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan orangnya yang nggak bisa mengimbangi, itu kan menjadi tekanan batin tersendiri buat si pemagang tersebut seperti itu ya. Jadi katanya yang postingan Instagram ini ya, dia lahir dari keluarga yang pas-pasan, belum ada 4 bulan merantau ke Jepang. Ya memang kalau kita hitung dari bulan April tadi ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya bener ya, 4 bulan ya. Nah, kejadian meninggalnya itu tempatnya yaitu di jembatan Ayasegawa Saitama. Nih kalau kita lihat jembatannya seperti ini ya, kita coba lihat di Google Map, kita cari dulu. Nah ini ya, Ayasegawa Bridge. Jadi di situ jembatan dan bawahnya itu adalah sungai gitu ya. Nah kalau kita lihat sekelilingnya itu jalan raya ya, situnya jalan raya yang saya kurang paham ya, belum pernah main di tempat ini, mungkin ramai kendaraan atau apa gitu ya, atau sepi. Tapi dia meninggalnya itu katanya dalam informasi yang aku dapatkan, meninggalnya itu ditemukannya jam 4 IM waktu Jepang, jam 4 pagi ya, yang sebelumnya tidak masuk kerja pada hari Rabu tanggal 24 Agustusnya. Jadi yang sebelumnya dia nggak bergerak kerja, terus tanggal 25-nya dia ditemukan sudah meninggal dengan kondisi gantung diri di jembatan tadi. Dan surat kematian sudah dikeluarkan ya dari pihak setempat mungkin ya, dari pihak Jepang dan kepolisian setempat sudah dikeluarkan. Itu meninggalnya 25 Agustus tahun 2022 di bawah jembatan Ayasegawa jam 4 pagi, tepatnya di Saitama. Nah, kita balik lagi ke detiknews.com. Jadi di sini KBRI katanya memiliki hotline yang bisa dihubungi WNI setiap saat untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan apapun. Penanganannya tentu berbeda tergantung permasalahan masing-masing. Nah, nomor KBRI Tokyo itu nanti bisa saya cantumkan di sini ya. Nanti kalian misalkan yang mempunyai keluh kesah di tempat kerja atau memiliki apa istilahnya ya, tekanan batin seperti itu ya, bisa menghubungi ke situ atau bisa konsul seperti itu ya. Gimana enaknya? Kita membahas ini ya, kenapa kejadian-kejadian ini bisa terjadi seperti itu ya.
Ini menurut saya sendiri, karena di Jepang itu kan memang negaranya berbeda ya, budayanya sama kita yang orangnya ramah seperti itu ya. Dan karakter orang Jepang kita kan nggak tahu ya, kalau misalkan kita yang belum ke Jepang seperti itu. Nah, apalagi kalau kita belum tahu bahasa Jepang, mungkin di sini bahasa ini yang paling ini ya, utama ya kalau menurut saya. Karena bekerja di luar negeri itu kan komunikasi itu adalah bahasa yang utama seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kejadian-kejadian kayak gini, kalau kita nggak bisa ngomong bahasa Jepang, kita kan nggak bisa melapor ke apa ya istilahnya ya, pihak yang berwajib di daerah setempat atau ke atasan yang orang Jepang, misalkan kalau misalkan dijahilin seperti itu ya. Nah, ini saya juga apa ya istilahnya ya, memberi saran atau pada pihak Indonesia itu bisa kepada KBRI juga ya, karena banyak kasus-kasus yang seperti ini yang tidak terungkap seperti itu loh. Mungkin banyak juga yang ini mungkin salah satunya ya yang sampai meninggal karena tekanan batin dari tempat kerja. Tapi banyak juga teman-teman yang curhat ke saya, bukan curhat ya, tapi tanya solusi. Nah, saya kan nggak tahu ya permasalahan di Gemba itu seperti apa, karena saya bukan anak Gemba seperti itu ya. Nah, mereka juga bingung ketika dia mempunyai masalah-masalah tersebut, dia harus menghubungi siapa gitu ya. Karena mereka mungkin tidak dibekali, mungkin dari Indonesia tidak bekali kalau misalkan ada apa-apa harus menghubunginya ke siapa gitu. Nah, ini juga PR juga untuk pihak-pihak yang memberangkatkan orang Indonesia atau pekerja Indonesia atau pemagang ya yang dari Indonesia ke Jepang. Ini PR buat para pengirim ya, atau istilahnya apa ya istilahnya ya, pengirim lah ya, perantara gitu ya, perantara. Dibekalilah sebelum mereka itu berangkat ke Jepang, dibekali mereka itu harus menghubungi ke siapa, apakah mereka itu harus menghubungi ke kalian gitu. Nah, ketika menghubungi ke kalian, apakah kalian itu bisa untuk bertanggung jawab seperti itu? Itu pertanggungjawabannya kan bukan hanya untuk memberangkatkan orang dari Indonesia ke Jepang saja seperti itu ya. Memang tujuannya baik. Tapi kan kalau misalkan ada kondisi kayak gini kan kita harus koreksi lagi seperti itu kan. Mungkin apa ya? Ya itu saran dari saya ya, kalau misalkan ini kurang baik mungkin bisa di skip gitu ya. Tapi kan kenapa orang-orang seperti ini ada gitu kan, dan mereka itu masih bingung harus mencari solusinya kemana gitu, karena nggak satu dua orang, mungkin banyak yang nggak terekspos gitu ya, nggak terungkap gitu aja. Karena nyatanya saya menemui orang-orang yang kayak gitu, yang nggak tahu harus melapornya ke siapa gitu. Dan ada yang ngomong sama saya ya, karena apa ya, karena mungkin kalau saya menjadi mereka juga, saya juga bingung kalau misalkan saya yang awalnya nggak tahu Jepang, ya memang pergi ke Jepang pengen kerja gitu ya niatnya, tapi ketika sudah sampai Jepang mengalami hal-hal yang kurang enak, dan kita nggak tahu kita harus sodang atau berkomunikasi atau berkonsultasi kepada siapa, itu kan suatu hal yang menjadikan PR seperti itu kan. Ketika apalagi kalau misalkan bekerja di tempat kerjanya itu kita tidak mempunyai atasan orang Indonesianya istilahnya gitu, karena kita sebagai orang Indonesia ya, menjadi nggak ada seniornya, senior dari negara tersebut. Misalnya kita dari Indonesia ya nggak ada seniornya dari Indonesia, kita nggak bisa meminta pertolongan atau nggak bisa berkonsultasi gitu kan. Kita berkonsultasi ke orang Jepang juga kita bahasanya mungkin masih terbatas seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti ini yang harus diperbaiki lagi seperti itu ya, sistemnya seperti itu. Ya memang sekarang banyak-banyak program swasta gitu ya, saya sudah tidak menyalahkan, tapi kan alangkah lebih baiknya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya, karena gitu kan. Karena ini kan berarti kan kalau sampai bunuh diri, kejadiannya adalah tekanan batin, adalah tekanan jiwa seperti itu kan. Mungkin kalau yang orangnya memang benar-benar sudah kuat, sudah mungkin niatnya kerja dan
menerima tekanan-tekanan seperti itu yang udah kuat gitu ya, mungkin bisa dengan berjalannya waktu bisa mengalir dengan sendirinya. Tapi ada juga yang curhat sama saya ya, setelah dia bekerja di sini, dia tanya ke saya, apakah saya bisa pindah tempat kerja ya mas. Nah saya nggak tahu kan, karena saya kan bukan dari program yang mungkin sama gitu ya. Mungkin kalau programnya saya, mungkin saya bisa untuk mengusulkan, oh ternyata bisa tempat kerja, karena tempat kerja yang tersebut itu mungkin dia mendapatkan perlakuan yang nggak baik dan lain-lain seperti ya, karena dia nggak nyaman istilahnya seperti itu. Pindah kerja pun juga belum menjamin tempat yang selanjutnya nyaman, tapi gimana ya, ya mungkin kembali lagi ke pribadi diri sendiri gitu ya, gimana kita bisa menyesuaikan tempat kerja tersebut. Dan yang paling utama menurut aku adalah bahasa gitu. Bahasa itu benar-benar yang harus dikuasai, karena kalau kita benar-benar tahu bahasanya, kita kan kerja itu menjadi lancar gitu kan, apa instruksinya juga tahu gitu. Tapi memang ya ada yang orang Jepang walaupun kita bahasanya lancar, karena kita sebagai orang awal masuk ya terus diginiin gitu kan, karena kan di Jepang masih sistemnya junior dan senior ini masih kuat seperti itu ya. Semoga kejadian kayak gini ini nggak kejadian kembali gitu ya. Nah mungkin tadi ya, kalau misalkan ada teman-teman yang masih bingung kalau misalkan ada permasalahan kayak gitu, itu menghubungi siapa? Tadi katanya KBRI ada nomor hotline-nya yang bisa dihubungi atau untuk berkonsultasi. Tolong dimanfaatkan baik-baiknya gitu ya, karena kalian di negara orang kan nggak punya siapa-siapa gitu kan. Kalau buat kalian yang masih pertama-tama menginjak negara Jepang seperti itu ya, mungkin ya kita doakan saja untuk almarhum, semoga diterima di sisinya ya, semoga amal ibadahnya diterima gitu. Nah mungkin itu aja ya yang bisa aku share untuk kali ini. Semoga kalian ingin ke Jepang lebih berhati-hati lagi, lebih dimantapkan niatnya lagi ya, bahasanya lagi diperbaiki lagi gitu ya. Terus sebisa mungkin kalian itu apa ya, siap-siap dari Indonesia. Kalau misalkan aku di Jepangnya ini kenapa aku harus menghubungi siapa, itu kalian yang harus tanyakan pertama kali gitu ya, karena kan kalian di sini nggak ada siapa-siapa seperti itu. Nah itu aja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.